Halo adik-adik, salam jumpa dengan Classroom. Kali ini kita akan belajar materi tentang limit fungsi aljabar. Nah, materi limit ini biasanya adalah materi matematika kelas 11 SMA. Kompetensi dasar menjelaskan limit fungsi aljabar, yaitu fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, kemudian menentukan eksistensinya. Dan 4.7-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Peta konsep. Limit fungsi aljabar menjadi 3, yaitu limit fungsi, kemudian teorema limit, dan menentukan nilai limit dengan aljabar. Nah, limit fungsi aljabar sendiri diawali dari pengertian, kemudian dilanjutkan bagaimana menentukan nilai limit dengan menggunakan tabel, dan bagaimana menentukan nilai limit fungsi untuk X menuju tak hingga. Lalu kita belajar teoremanya, lalu dilanjutkan dengan menentukan nilai limit dengan aljabar. Nah, menentukan limit dengan nilai aljabar ini untuk metode penyelesaiannya, itu secara umum itu menggunakan metode substitusi. Nah, ketika dengan menggunakan metode substitusi, kita temukan bentuk-bentuk tak tentu, yaitu yang pertama bentuk 0/0, maka kita bisa lakukan metode faktorisasi atau dengan metode perkalian bilangan sekawan, sesuai dengan bentuk soalnya nanti seperti apa. Lalu kemudian apabila bentuk tak tentunya bentuk tak hingga dibagi dengan tak hingga, atau bentuk tak tentunya tak hingga dikurang tak hingga, dan juga K/0 dikurang C/0, maka ini ada cara penyelesaiannya sendiri. Pertama, pengertian limit fungsi. Jadi limit fungsi f(x) itu adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi f(x) jika x mendekati suatu nilai tertentu. Misalnya fungsi x mendekati a, maka f(x) mendekati L. Nah, cara penulisannya seperti ini. Limit f(x) dengan x menuju a itu sama dengan L. Jadi f(x)-nya ini fungsinya, a-nya ini yang di bawah, indeks di bawah adalah x mendekati a, L itu adalah nilai limitnya. Cara membacanya, limit f(x) sama dengan a untuk x mendekati a, seperti itu. Nah, secara definisinya, misalkan fungsi f(x) didefinisikan di sekitar x sama dengan a, maka limit x menuju a f(x) sama dengan L jika dan hanya jika. Limit x a pangkat minus, ini berarti, ini sesuai definisinya ya, limit dari kiri f(x) itu sama dengan limit x menuju a dari kanan f(x) sama dengan L. Sesuai dengan definisi yang di bawahnya. Jadi pangkat negatif ini bukan pangkat negatif. Dalam hal ini menunjukkan bahwa limit X menuju A dari kiri. Nah, kalau pangkatnya positif itu limit X menuju A dari kanan. Nah, ini cara menentukan nilai limit dengan menggunakan tabel. Misalnya kita diminta untuk menentukan atau menyelidiki nilai limit suatu fungsi apabila mendekati nilainya 1, untuk A fungsinya 2x plus 1, dan untuk fx keduanya adalah x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1. Nah, dari sini, untuk nilai fx sama dengan 2x plus 1, didekati dengan x-nya menuju 1 nih. Menuju 1 berarti dari kiri dan juga dari kanan. Dari kiri, ini berarti dari kiri itu kurang dari 1, kalau dari kanan tuh lebih dari 1. Kita ambil nilai yang berdekatan. Misalnya dari kiri dari 0,99, 0,98, 0,9, dan seterusnya. Lalu dari kanan 0,01, 1,05, 1,1, 1,15, 1,2, dan seterusnya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa limit kirinya yang dari paling kiri 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 2,98. Ini nilai limit kirinya. Limit kanannya, kalau dari kanan 3,4, 3,3, 3,2, 3,1, 3,02. Nah, semuanya ini kita bisa lihat bahwa untuk limit kiri 2,98, itu kalau kita bulatkan, itu menuju 3. Jadi kalau misalnya 0,99, 9-nya 3 kali, maka nilainya akan semakin mendekati 3. Begitupun dari limit kanan 3,02 itu mendekati 3 juga. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa limit 2x plus 1, x menuju 1 dari kiri, itu nilainya akan sama dengan limit 2x plus 1 untuk x menuju 1 dari kanan, yaitu sama dengan 3. Sehingga memenuhi sifat yang tadi bahwa dapat kita simpulkan limit x menuju 1, 2x ditambah 1 itu sama dengan 3. Seperti itu. Menggunakan definisi ini ya, yang berada di kotak merah ini. Nah, dari sini kita peroleh nilai limit kiri
Nya adalah 1,99. Itu kalau kita bulatkan jadi 2, limit kanannya sama dengan 2,01. Kalau kita bulatkan juga jadi 2. Sehingga nilai limit X menuju 1, X kuadrat min 1 per X min 1 itu sama dengan 2. Nah, pada kasus pertama dengan kasus kedua, ini kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau kasus pertama, ini nilai X sama dengan 1-nya ada, yaitu 3. Tapi kalau yang untuk nilai yang kedua nih X sama dengan 1-nya tidak ada. Kenapa? Karena 1 kalau dikurang 1 itu sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai limit suatu fungsi itu belum tentu di titik tersebut itu ada nilainya. Gitu. Teorema limit. Teorema limit ini ada banyak. Nah, kegunaan dari teorema ini adalah nanti akan memudahkan kita dalam melakukan atau menentukan nilai limit dengan menggunakan aljabar. Nah, yang pertama teoremanya adalah limit X menuju A, K itu sama dengan K-nya adalah konstanta. Teori yang kedua, limit X menuju A dari X adalah sama dengan A. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika fx ditambah gx, limit x menuju a fx ditambah gx, maka kita bisa pecahkan. Jadi limit x menuju a fx ditambah limit x menuju a gx. Gitu. Jadi bisa masing-masing. Begitu juga untuk pengurangannya. Perkalian pun berlaku hal yang sama. Jadi ketika kita punya limit x menuju a fx dikali gx, ini nggak perlu kita kali dulu, fungsi fx dikali gx itu berapa, kita bisa kerjakan masing-masing. Jadi limit x menuju a fx dikali limit x menuju a gx. Seperti itu. Pembagiannya pun berlaku yang sama. Limit x menuju a fx per gx itu nilainya akan sama dengan limit x menuju a fx dibagi dengan limit x menuju a gx. Perkalian, nah ini gabungan dari teorema yang pertama dengan teorema yang kelima. Jadi ketika x menuju ak dikali fx, jadi salah satu fungsinya adalah sebuah konstanta gitu ya, maka nilai konstantanya ini bisa kita keluarkan. Kenapa? Karena limit K, X menuju A, itu adalah K. Jadi nilai K-nya ini kita bisa keluarkan. Dan yang terakhir adalah limit X menuju tahingga dari K dibagi X itu sama dengan 0. Ini pembulatan ya, harusnya 0,000 sekian gitu. Kita akan menentukan nilai limit dengan menggunakan metode substitusi. Jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah jika suatu fungsi fx memiliki nilai di fa, maka limit x menuju a fx itu sama dengan fa-nya. Artinya, substitusikan nilai x sama dengan a ke dalam persamaan tersebut. Contohnya, atau ke dalam fungsi tersebut. Limit x menuju 2 dari 2x ditambah 1, maka x-nya ini kita ganti dengan 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini adalah nilai si limit x menuju 2 dari 2x plus 1. Contohnya lagi, limit x menuju 0, x kuadrat ditambah 2x dikurang 4 dibagi x min 2. Nah, semua x kita ganti dengan 0. Jadi, semua x kita ganti dengan 0. Jadi, 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 4 dibagi 0 dikurang 2. Jadi, yang di atasnya jadi minus 4, yang bawahnya jadi min 2. Jadi, min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Gitu. Yang ini, limit x menuju 4 akar dari 2x ditambah 8. Itu sama dengan 2 dikali 4 ditambah 8. Jadi 2 kali 4 ini 8 ditambah 8. Jadi 16. Akar dari 16 adalah 4. Itu. Contoh yang keempat, ini misalnya kita bicara ketahinggaan ya. 2 limit x menuju tahingga dari 2x ditambah 1. Berarti 2 dikali tahingga ditambah 1. Nah, 2 dikali tahingga ini hasilnya juga tahingga. Sehingga tahingga ditambah 1 hasilnya adalah tahingga juga. Gitu. Lalu selanjutnya limit x menuju tahingga dari 3 dikurang 2x. Berarti 3 dikurang 2 kali tahingga. Ini tahingga juga. 3 kalau dikurang tahingga ya hasilnya minus tahingga. Seperti itu. Nah, lalu kalau seandainya kita menemukan bentuk 0 per 0. Jadi di sini adalah jika kita lakukan substitusi secara langsung bentuk x menuju a fx per gx, kita peroleh nilai 0 per 0, maka perhitungan limit dilakukan dengan cara pemfaktoran ataupun perkalian sekawan. Artinya 0 per 0 ini nilainya tak tentu, kita nggak tahu nilai limitnya berapa.
Contohnya, misalnya limit X menuju 0 dari 2X kuadrat dikurang 4X dibagi 2 kali X. Nah, ini kalau kita masukkan semuanya mengandung 0, ini kan atasnya. Atasnya kalau kita lakukan substitusi langsung 0, bawahnya juga 0. Sehingga kita tidak melakukan substitusi langsung. Ini semuanya mengandung X, berarti variabel X-nya bisa kita keluarkan. 2X kuadrat dikurang 4X. Ini semuanya kelipatan dari 2 ya. Jadi 2X-nya kita keluarkan. 2X kuadrat dibagi 2X itu X. 4X kalau dibagi 2X jadinya 2 per 2X. Jadi ini kita bisa coret, hasilnya adalah X min 2. Jadi 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Ini hasil dari ini. Jadi ternyata limit 2X kuadrat dikurang 4X dibagi 2X itu bukan 0 per 0, tetapi minus 2 hasilnya. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Limit X menuju 1 dari X dikurang 1 dibagi akar X dikurang 1. Nah, ini kalau secara langsung kita masukkan nilai satunya, maka akan ketemu 0 per 0 juga. Gitu. Nah, ini kita bisa faktorkan dengan menggunakan sifat bahwa ketika A kuadrat dikurang B kuadrat, itu nilainya sama dengan A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Nah, dalam hal ini, A-nya itu adalah, A kuadratnya itu adalah X, berarti A-nya adalah akar X. B-nya adalah 1, berarti A-nya akar dari 1. Akar dari 1 adalah 1. Sehingga bentuk X dikurang 1 bisa kita rubah menjadi akar X dikurang 1 dikali akar X ditambah 1. Nah, karena di bawahnya pembaginya adalah akar X min 1, berarti ini bisa kita coret. Gitu. Ada yang bisa kita hilangkan, menghasilkan limit X menuju 1 adalah akar X ditambah 1. Berarti akar 1 tambah 1 adalah 2. Gitu. Nah, bentuk ini kan bentuk akar-akar ya. Bentuk akar-akar ini bisa juga kita lakukan atau kita selesaikan dengan menggunakan perkalian sekawan. Jadi kalau kalian bisa faktorkan, silakan difaktorkan. Kalau kalian nggak bisa faktorkan, silakan lakukan perkalian sekawan. Seperti aturan perkalian sekawan pada umumnya, gitu ya. Kalau kita mau melakukan merasionalkan gitu ya. Berarti kalau di sini kita bawahi, kita ke soal yang ketiga ya. Kalau ini min, maka pengalinya harus plus. Ini sebenarnya masih juga menggunakan prinsip ini. Gitu ya, kita menggunakan prinsip ini juga nih sebenarnya. Supaya kita nanti bisa menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Jadi yang mengandung akar kita kuadratkan kan hilang akarnya. Gitu ya. Jadi dari soal ini, ketika kita kali akar X ditambah 1, nah atas dan bawahnya, nah yang atas akan jadi X min 1 dikali akar X ditambah 1, nah yang di bawahnya nih, akar X dikuadratkan jadinya X, akar 1 dikuadratkan jadinya 1. Tandanya tetap gini. Nah, dari sini, satu hal yang harus diingat adalah ketika kalian melakukan perkalian sekawan, ataupun kalian melakukan pemfaktoran, itu tujuannya adalah akan ada yang saling menghabiskan. Karena ini kan pembagian ya. Atau gampang yang ngomong ada angka yang bisa dicoret deh, gitu ya. Jadi, ada pembilang dan penyebut yang bisa kita bagi, sehingga itu akan menyederhanakan bentuk pecahannya. Nah, dalam soal ini, jadi kalau dapat seperti ini, tidak usah kalian kali nih, X min 1 dikali akar X ditambah 1 hasilnya berapa gitu ya. Nggak usah. Ini biarkan seperti ini supaya ini kelihatan nih yang bisa kita hilangkan. Ini hasilnya 1, ini hasilnya juga 1 kan. Sehingga bentuk ini menjadi limit X menuju 1, akar X ditambah 1. Jadi akar 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, dari sini kelihatan ya. Jadi teman-teman semua atau anak-anak semua, baik kalian melakukan dengan menggunakan pemfaktoran ataupun dengan menggunakan perkalian sekawan, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, bentuk-bentuk tertentu memang tidak semuanya bisa difaktorkan. Ada juga yang memang dia harus melakukan perkalian sekawan. Itu bisa oke, nggak masalah. Jadi nilainya sama. Selanjutnya, ini kalau seandainya kita ketemu bentuk fx per gx tahingga dibagi tahingga nih. Teknik yang dapat digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi, limit x menuju tahingga fx per gx adalah dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya ini boleh dari fx, boleh juga dari gx, bebas yang mana aja, pokoknya dia pangkat tertingginya. Gitu. Contoh yang pertama nih, x menuju
tahingga ya, dari 2x kuadrat dikurang 4x per 3x kuadrat. Ini yang atas pangkat 2, yang bawah juga pangkat 2. Jadi sama-sama pangkat 2 nih x-nya. Nah, itu berarti kita bisa lakukan pembagian per x-nya kuadrat, ini juga per x-nya kuadrat. Jadi masing-masing komponennya. Jadi 2x kuadrat dibagi x kuadrat, dikurang 4x dibagi x kuadrat. Per 3x kuadrat ini juga kita lakukan pembagian dengan x kuadrat. Menghasilkan yang ini sama ini hilang, jadi 2. Yang ini jadi 4x per x kuadrat. Boleh kalian sederhanakan, boleh enggak juga enggak masalah. Per 3. Nah, ini hasilnya sesuai definisi limit nih, yang ini. Ini kan hasilnya akan sama dengan limit x menuju tahingga dari 4 per x kan. Nah, ini sesuai definisinya yang tadi teorema yang sudah kita sampaikan, ini nilainya adalah 0. Jadi 2 dikurang 0 dibagi 3 adalah 2 per 3. Coba perhatikan baik-baik. 2 per 3, 2 itu koefisien yang ini, 3 itu koefisien bawahnya. Gitu ya. Oke. Lalu bagaimana seandainya pangkat yang atas dan pangkat bawah nih, fx dengan gx itu nggak sama. Nah, coba perhatikan. Kalau seandainya ini soal yang kedua, pangkat tertinggi yang di atas pangkat 2, pangkat tertinggi gx-nya pangkat 3. Jadi yang di atas itu fx, yang bawahnya gx gitu ya. Berarti pembaginya apa? Pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Berarti baik yang di atas ataupun yang di bawah, pembilang ataupun penyebutnya sama-sama kita bagi dengan x pangkat 3. Hasilnya, limit x menuju tahingga dibagi dengan pangkat 3 semua, x kuadrat dibagi x pangkat 3 jadi 1 per x. X per x pangkat 3, 1 per x kuadrat. 1 per x pangkat 3 tetap, yang di bawah 2, ini sama ini hilang ya. Jadi 2 ditambah 2 per x kuadrat dikurang 1 per x pangkat 3. Nah, ini sesuai definisinya limit tadi, kita bisa masukkan limitnya masing-masing. Jadi yang di atas limit x menuju tahingga 1 per x dikurang limit x menuju tahingga 1 per x kuadrat ditambah limit x menuju tahingga 1 per x pangkat 3. Begitu semuanya. Hasilnya adalah yang di atas jadi 0 dikurang 0 ditambah 0 dibagi 2 ditambah 0 dikurang 0. Hasilnya 0 per 2. Nah, 0 per 2 itu adalah 0. Gitu ya. Contoh yang ketiga, limit x menuju tahingga 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dibagi x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan limit x menuju tahingga 2x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 2x per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3 dibagi x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 4x per x pangkat 3 dikurang 1 per x pangkat 3. Nah, ini kenapa kok semuanya dibagi dengan x pangkat 3? Karena kita bisa lihat bahwa di sini pangkat tertinggi yang di atas x pangkat 3, pangkat tertinggi yang di bawah x kuadrat. Jadi kita ambil pangkat paling tinggi dari fungsi ini adalah x pangkat 3. Gitu. Hasilnya adalah limit x menuju tahingga 2 dikurang 2 per x dikurang 2 per x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 dibagi 1 per x ditambah 4 per x kuadrat dikurang 1 per x pangkat 3. Lalu kemudian limitnya kita masukkan per satu masing komponennya. Lalu kita peroleh adalah 2 dikurang 0 dikurang 0 ditambah 0 dibagi 1 per tahingga ditambah 1 per tahingga dikurang 1 per tahingga. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalau yang di atas langsung ke 0 aja, yang di bawah masih pakai 1 per tahingga? Alasannya kenapa? Karena kalau 1 dibagi tahingga, itu memang jawabannya 0, gitu ya. Tapi 0 ini 0, sekian gitu. Nah, karena 1 per tahingganya ini ada di bawah, jadi kalau misalnya kita punya A dibagi dengan B per C, gitu ya, sesuai dengan aturan pada pecahan, maka ini akan sama dengan A per 1 kita kali dengan C per D. C per B, gitu ya. Jadi, hasilnya adalah A kita kali dengan C dibagi B. Sehingga bentuk ini akan menjadi 2 dibagi 1 per tahingga, itu sama dengan 2 dikali tahingga dibagi 1. Nah, tahingga dibagi 1 itu kan tahingga dikali 2, jadi hasilnya tahingga. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa rangkum bentuk pertama, kedua, dan ketiga tadi, yaitu dalam bentuk cara cepatnya adalah untuk bentuk tahingga dibagi tahingga. Maka apabila X pangkat M per PX pangkat N ini ya,
M-nya adalah pangkat tertinggi pembilang, N-nya pangkat tertinggi penyebut. Nah, hasil dari limit X menuju tahingga sama dengan L. L-nya ini akan bernilai A per P, jadi koefisien dari masing-masing pangkat tertingginya ketika M sama dengan N. Kalau seandainya M kurang dari N, itu hasilnya akan sama dengan 0. Tapi kalau M lebih dari N, itu ada dua kemungkinan, tahingga atau minus tahingga. Kalau contohnya ini kan ini yang tahingga. Kenapa tahingga? Karena ini baik pembilang ataupun penyebut itu sama-sama positif. Nah, kalau minus tahingga ini gimana? Sesuai aturan perkalian, itu kan berlaku juga pada pembagian. Jadi kalau min kita kali dengan min hasilnya plus. Nah, ini kan pembagian. Jadi min dibagi min itu juga plus. Gitu ya. Terus kalau min dibagi dengan plus itu hasilnya min. Kalau plus dibagi dengan min itu juga hasilnya min. Nah, tapi kalau plus kita bagi dengan plus itu hasilnya juga pasti plus. Artinya ketika dia hasilnya plus adalah tahingga, kalau dia hasilnya min adalah minus tahingga. Seperti itu. Nah, ini kalau seandainya kita bicara tahingga dikurang tahingga nih. Ini limit X menuju tahingga ketika bentuknya akar dari 4X ditambah 5 dikurang akar dari 4X ditambah 2. Nah, ini kalau kita masukkan langsung tahingganya, kita akan peroleh tahingga dikurang tahingga nih. Ini kalau disubstitusi langsung dapatnya tahingga dikurang tahingga. Ini kan bentuknya tak tentu nih. Kenapa tak tentu? Karena kita nggak tahu tahingganya yang pertama dengan tahingga yang kedua tuh nilainya gimana. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lakukan operasi. Caranya adalah, ini caranya, kita keluarkan 4X-nya dari dalam bentuk akar. Jadi akar dari 4X dikali akar 1 ditambah 5 per 4X dikurang akar dari 4X per 1 ditambah 2 per 4X. Jadi ini sebenarnya adalah dari ujung sini sampai ke ujung sini, semuanya dibagi dengan 4X, akar dari 4X gitu ya. Dari sini, lalu kita lakukan operasi sama seperti pembagian pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah akar X, jadi baik yang atas dan bawah dibagi akar X. Nah, nanti yang ini kita dapatnya adalah akar 4. Nah, akar 4 itu adalah 2, ini 2. Jadi kalau lakukan substitusi, maka 2 dikali tahingga dikurang 2 kali tahingga. Tahingganya kan sama nih, karena limit berdasarkan dari substitusi hasil limit ini kan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa karena ini 2 kali tahingga dikurang 2 kali tahingga, 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Itu. Nah, dengan cara yang sama juga, kalau misalnya nih, di sininya 4X, tapi di sini 9X. Nah, ini kita akan peroleh nanti hasil akhirnya adalah 2 dikali tahingga dikurang 3 kali tahingga. Tahingganya sama, kalau 2 dikurang 3, berarti kan minus 1. Jadi minus tahingga hasilnya. Dengan cara yang sama, kalau misalnya nih 9X, di sininya 4X. Gitu ya. Nanti diperoleh 3 kali tahingga dikurang 2 kali tahingga. Jadi 3 dikurang 2 dikali tahingga, maka sama dengan tahingga. Atau kita bisa rangkum dari 1, 2, 3 ini untuk bentuk tahingga dikurang tahingga. Ketika si fx-nya itu adalah linear nih, artinya pangkat 1, maka jika A sama dengan P, A adalah koefisien X dan X yang pertama, dan P adalah koefisien X yang kedua nih, sama nilainya, maka L-nya 0. Kalau A kurang dari P, maka L-nya negatif tahingga. Jika A lebih dari P, maka L-nya sama dengan tahingga. Sebenarnya dengan cara cepat ini, kita akan cepat sekali menyelesaikan soal limit untuk X menuju tahingga ketika fx-nya linear. Itu. Lalu bagaimana kalau fx-nya tidak linear? Kalau tidak linear, ada bentuk khusus juga yang bisa kita pelajari, itu adalah yang ini. Inilah bentuk kuadrat. Dengan cara yang sama seperti tadi itu sebenarnya. Ini kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan, nanti kita peroleh nilai AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang AX kuadrat plus QX dikurang ditambah C. Jadi ini yang atas dirasionalin. Jadi diperoleh nanti yang atas B min QX dikurang R plus C. Nah ini pangkat tertingginya yang bawah juga dikeluarin nih. Pangkat tertingginya adalah, ini perhatikan, ini kan AX. Ini juga AX ya. Nah, karena akar dari AX kuadrat, berarti kan X. Berarti pangkat tertingginya adalah X nih. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi sama-sama dibagi X, diperoleh nilai yang ini, jadinya B min Q, yang ini
Ada X-nya, yang ini akar X, yang ini akar X. Nah, sekarang kita masukkan nilai tahingganya. Ketika kita masukkan nilai tahingganya, B min Q diem aja. Karena tidak mengandung X dikurang. Ya, yang ini R ditambah C dibagi tahingga ya 0. Yang ini akar A dikali akar 1 ditambah 0 tambah 0 ditambah akar A dikali akar 1 ditambah 0 tambah 0. Sehingga bentuknya akan sama dengan B min Q per 2 akar A. Gitu. Kalau seandainya ininya beda nih, koefisiennya nih, yang satu 4x kuadrat, yang satu 9x kuadrat, ini mengikuti aturan pada yang ini tadi sebenarnya. Jadilah diperoleh yang di bawahnya adalah 2 akar tahingga dikurang 3 akar tahingga. Jadi hasilnya minus tahingga, dan kalau seandainya yang pertama lebih besar dari yang kedua, jepitnya tahingga. Atau ini kita bisa ambil atau tarik kesimpulan bahwa ketika bentuk tahingga dikurang tahingga dan fx-nya adalah kuadrat gitu ya, maka di sini A adalah koefisien dari x kuadrat fungsi yang pertama dan P adalah koefisien dari x kuadrat fungsi yang kedua. Jika A sama dengan P, maka nilai L-nya adalah sama dengan B dikurang Q dibagi 2 akar A. B dikurang Q dibagi 2 akar A. Nah, kalau A-nya kurang dari P jadi minus tahingga. Kalau A-nya lebih besar dari P jadi tahingga. Seperti itu. Latihan yuk, supaya bisa lebih paham lagi. Oke, sampai di sini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Matematika Mudah bersama Classroom.